Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang ada di pertemuan 6 ini yang berjudul Menghadapi Persaingan, Strategi Kompetitif Pemimpin Pasar dan Strategi PLC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Dafa Ramadhani. Saya di sini bertugas sebagai moderator dari kelompok 5. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Mbak Diah Pancawati, kemudian ada Mbak Ratna Widianingsih, kemudian ada saya sendiri, kemudian ada Mbak Deswita Riandiani, ada Mas Rozak Aziluhur, dan ada Mbak Rofiah Nur. Kami akan mempresentasikan setiap slide secara bergantian ya teman-teman. Kita masuk ke slide yang pertama, yaitu mengenai persaingan. Seperti yang kita lihat di PowerPoint, persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum, baik perorangan maupun kelompok manusia. Dilakukan dengan cara yang menarik perhatian atau dengan mempertajam prasangka yang ada, tanpa menggunakan ancaman ataupun kekerasan. Jadi persaingan itu ada di setiap perusahaan ya teman-teman. Kalau dari pengertian di PowerPoint, dapat disimpulkan secara ringkas, persaingan itu adalah suatu tindakan dari individu atau kelompok yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara-cara yang menarik perhatian atau dengan memperlihatkan karakteristik dari sebuah perusahaan itu sendiri, namun dibatasi dengan batasan-batasan hukum tanpa adanya menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindak pidana yang ada. Jadi persaingan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan target perusahaan yang ada. Jadi persaingan ini akan terjadi terus-menerus di kalangan perusahaan-perusahaan yang ada saat ini. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian ada faktor intensitas persaingan. Faktor intensitas persaingan dibagi menjadi 4, yaitu struktur pasar, yang kedua kondisi permintaan, yang ketiga kondisi biaya, dan yang keempat tingkat hambatan keluar di industri. Kemudian ada cara menghadapi persaingan, yaitu dengan mengenali kompetitor. Mengenali kompetitor di sini adalah dapat membantu dalam membuat produk, layanan, dan pemasaran yang lebih menonjol. Dengan mengenali kompetitor dapat membuat strategi pemasaran yang memanfaatkan kelemahan pesaing, dapat menilai resiko ancaman yang ada. Yang kedua, menganalisis peluang usaha dan menentukan target pasar. Agar usaha dapat bertahan lama, sehingga perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu sehingga tidak bingung saat menentukan langkah selanjutnya. Yang ketiga, menciptakan produk yang berbeda. Dengan menciptakan produk yang unik dan belum ada di pasaran, membuat produk memiliki nilai lebih di mata konsumen. Produk yang unik dan berbeda memiliki ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi para konsumen, sehingga lebih memilih produk kita dibanding produk lain. Yang keempat, menonjolkan keunggulan produk. Menonjolkan keunggulan produk dengan mempertahankan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga loyalitas konsumen terhadap produk menjadi meningkat. Yang kelima, mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Untuk mengetahui kelebihan yang dimiliki pesaing dan memanfaatkan kelemahan pesaing juga sebagai peluang untuk memenangkan persaingan. Dengan menciptakan produk yang tidak dapat diciptakan oleh pesaing, memberikan pelayanan yang tidak disediakan oleh pesaing sehingga membuka peluang untuk memenangkan pasar. Yang keenam, menawarkan harga yang bersaing, memberikan bonus untuk membelikan tertentu. Misal pesaingan menjual produk
dengan harga yang lebih murah, maka untuk menghadapi kita bisa menawarkan bonus kepada konsumen seperti beli 2 gratis 1. Jadi harga produk masih bisa bersaing tanpa harus menurunkan harga yang drastis. Yang ketujuh, aktif melakukan promosi produk. Aktif melakukan promosi produk untuk memperkuat brand produk dan meningkatkan nilai produksi di mata konsumen sehingga peluang keuntungan semakin besar. Kemudian yang terakhir, menggunakan digital marketing. Memanfaatkan digital marketing untuk melakukan promosi, mengelola penjualan, mengelola keuangan bisnis sehingga memudahkan dan membantu dalam menjalankan bisnis. Strategi kompetitif bagi pemimpin pasar. Yang pertama yaitu perluasan total pasar. Memperluas ukuran pasar total, melepaskan ketegangan para pemimpin, dan perluasan pasar memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Cara untuk memperluas pasar total yaitu mendapatkan pelanggan baru dengan menarik konsumen yang tidak menyadari keberadaan produk atau yang menolak karena harga. Perusahaan mendapatkan pelanggan baru dengan strategi yang pertama yaitu strategi perluasan pasar. Menargetkan kebutuhan pasar yang ada dengan produk saat ini dan mempromosikan produk atau jasa yang ada. Yang kedua yaitu strategi pasar baru. Menemukan pasar baru untuk menjual produk atau jasa dan mendapatkan pelanggan baru. Yang ketiga yaitu strategi perluasan geografis, yaitu memperluas pasar ke wilayah geografis yang baru untuk menemukan pelanggan baru. Yang kedua yaitu penggunaan baru, yaitu menemukan kegunaan dan aplikasi baru dari produk yang ada untuk memperluas pasar produk atau jasa. Untuk mengetahui kegunaan baru dari produk, maka harus melakukan survei dan melakukan wawancara dengan orang-orang tentang produk atau jasa kita. Yang ketiga yaitu lebih banyak penggunaan, yaitu meningkatkan jumlah, tingkat, atau frekuensi konsumsi produk. Jumlah konsumen kadang dapat ditingkatkan melalui kemasan atau rancangan ulang produk. Peningkatan frekuensi konsumsi memerlukan salah satu dari identifikasi peluang tambahan untuk menggunakan merek dengan cara dasar yang sama. Identifikasi cara yang baru dan berbeda untuk menggunakan merek. Yang kedua yaitu pertahanan pangsa pasar. Dalam strategi mempertahankan pangsa pasar, bisnis harus mempertahankan biaya produksi yang rendah, dan harga eceran harus relevan dengan nilai produk yang dirasakan pelanggan. Strategi mempertahankan pangsa pasar yaitu dengan cara yang pertama yaitu pertahanan posisi. Dalam strategi ini, pertahanan posisi ini, manajemen memutuskan untuk memperkuat posisinya di satu atau lebih pasar. Perusahaan berfokus pada pasar tunggal dan menawarkan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. Di pasar tunggal, perusahaan mengikuti strategi diferensiasi dan kepemimpinan biaya. Dalam strategi ini, manajer selalu mempertanyakan mengapa pelanggan lebih memilih produknya daripada pesaing. Apabila manajer tidak menerima jawaban yang solid, maka kesuksesan produk akan terancam. Perusahaan mengambil setiap langkah yang mungkin digunakan untuk mengamankan posisi pasarnya. Menganggapnya enteng. Jika kita mengembangkan strategi pertahanan sayap, maka kita harus fokus pada tujuan yang jangka pendek. Dan itu akan membantu dalam menghadapi serangan langsung dari pesaing. Yang ketiga yaitu pertahanan preemptif. Strategi ini mirip dengan kutipan bahwa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Di sini kita dapat memulai menyerang pesaing sebelum mereka menyerang kita. Namun tindakan ini memungkinkan kita untuk lebih memperkuat posisi perusahaan kita di pasar. Ada dua cara untuk memulai strategi ini. Yang pertama yaitu serangan senapan, yaitu ketika kita menyerang semua pesaing secara acak, bukan menyerang salah satu dari mereka. Tujuannya untuk menyebarkan ketakutan di antara mereka sehingga mereka tidak mengambil langkah apapun. Yang kedua yaitu distribusi pervasif.
yaitu ketika kita mencakup sebagian besar pasar dan menyerang pesaing dalam harga rendah. Namun, ketika kita mengikuti strategi menyerang seperti itu, maka itu akan membuat pesaing sibuk mempertahankan posisi pasar mereka. Mereka tidak akan punya waktu untuk membuat strategi ofensif untuk menyerang kita. Untuk membuat tingkat motivasi karyawan tetap tinggi dan mereka akan tetap aktif, tujuan lain dari strategi ini adalah untuk menciptakan tekanan psikologis pada pesaing dan membuat mereka tetap lemah. Biasanya pemimpin pasar memiliki posisi keuangan yang kuat. Mereka menciptakan keadaan seperti itu di mana serangan terhadap pemimpin menjadi sangat mahal bagi mereka. Jika mereka menyerang mereka sendiri, maka mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Dan yang keempat, yaitu strategi serangan balik. Strategi serangan balik adalah menyerang musuh kita ketika dia menyerang kita. Ketika pesaing menyerang pemimpin pasar, maka dia menyerang balik untuk melindungi posisi di pasar. Serangan tersebut dapat berupa invasi wilayah, peningkatan kualitas produk, dan pemotongan harga. Serangan ini memaksa pemimpin pasar untuk menanggapinya guna mempertahankan dominasinya. Saat kita akan meluncurkan serangan balik, langsung serangan semua sisi atau sudut tertentu dari pesaing. Pemimpin pasar biasanya memiliki ekonomi dan politik yang kuat. Ketika pemimpin diserang, maka dia akan menurunkan harga produk yang rentan ke tingkat yang besar. Hal itu akan menempatkan penyerang dalam bahaya finansial yang besar. Pemimpin akan menyebarkan desas-desus tentang produk pesaing dan mempromosikan produknya sebagai yang terdepan dan yang terbaru. Yang kelima yaitu pertahanan bergerak. Dalam strategi ini, para pemimpin mempertahankan wilayah pasar mereka dan memperluas bisnis mereka ke wilayah baru. Jenis ekspansi seperti itu membuat kita untuk menyerang dan bertahan melawan potensi serangan pesaing. Namun, wilayah yang baru diperluas bertindak sebagai dasar untuk serangan ofensif di masa depan terhadap pesaing. Kita dapat meluncurkan strategi pertahanan seluler untuk diversifikasi pasar dan perluasan pasar. Dan yang terakhir yaitu pertahanan kontraksi. Ketika sebuah perusahaan merasa sulit untuk mempertahankan pasar yang lebih besar dalam jangka panjang, maka ia mengikuti strategi kontraksi. Ini berarti bahwa perusahaan membuat daftar area yang lebih lemah, dan kemudian mereka menarik dari pasar yang lemah tersebut. Namun, ia memobilisasi dan berfokus pada area yang kuat dan mengikuti strategi agresif di area tersebut. Kontraksi pasar tidak berarti ditinggalkan. 3. Perluas pangsa pasar. Memperluas pangsa pasar dapat dikatakan memperbesar bisnis. Jika pangsa pasar meningkat, maka permintaan akan meningkat. Jumlah produk yang dihasilkan juga meningkat, termasuk tenaga produksi juga akan meningkat. Cara meningkatkan pangsa pasar. Yang pertama, menambahkan produk serta layanan baru. Kedua, menjual produk dan layanan pada pelanggan yang sudah ada dengan meningkatkan jumlah. 3. Melebarkan pasar ke daerah baru. Yang keempat, menargetkan pasar serta pelanggan baru. Yang kelima, masuk pada sistem penjualan baru. Yang keenam, mengambil alih bisnis lain. Product Life Cycle (PLC) dikenal juga dengan siklus hidup produk atau daur hidup produk, adalah suatu konsep yang menggambarkan serangkaian perjalanan atau tahap-tahap yang dilalui suatu produk. Mulai dari tahap pengembangan, pengenalan, sampai produk tersebut mengalami penurunan hingga akhirnya keluar dari pasar. Berikut definisi dan pengertian produk life cycle dari beberapa sumber. Pertama, menurut Ciptono 1998, produk life cycle adalah suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk
sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Yang kedua, menurut Kotler 1988, produk life cycle adalah suatu usaha untuk mengenali tahapan yang berbeda dalam sejarah penjualan produk. Tahapan produk life cycle. Yang pertama, tahap perkenalan, introduction. Produk mulai diperkenalkan atau dipasarkan kepada konsumen atau masyarakat. Produk yang dikeluarkan masih baru dan laba produsen masih sedikit. Promosi yang dilakukan secara intensif agar konsumen dapat mengenal produk. Dengan beragam strategi pemasaran. Ciri-ciri umum tahap ini adalah penjualan yang masih rendah, persaingan yang masih relatif kecil, tingkat kegagalan relatif tinggi, masih banyak dilakukan modifikasi produk dalam pengujian dan pengembangannya. Biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi karena masyarakat belum terlalu mengenal brand produk yang dipasarkan. Yang kedua, tahap pertumbuhan, growth. Pada tahap ini, penjualan serta laba meningkat dan prosesnya menjadi lebih menguntungkan, yang disebabkan meningkatnya permintaan dari konsumen, karena konsumen atau masyarakat sudah mulai mengenal produk. Di pasaran, permintaan akan produk semakin meningkat dan minat masyarakat semakin bertambah. Dengan adanya langkah seperti hal tersebut, maka dari produsen sendiri akan mengurangi proses promosi yang dilakukan. Tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan, berada di puncak penjualan, biaya per pelanggan yang rendah, laba tinggi, pelanggan mayoritas rendah, dan jumlah pesaing stabil mulai menurun. Tahap pertumbuhan. Strategi pemasaran yang dapat digunakan pada tahap pertumbuhan yaitu yang pertama, perusahaan meningkatkan kualitas produk serta menambahkan keistimewaan produk baru dan gaya yang lebih baik. Kedua, perusahaan menambahkan model-model baru dan produk penyerta, yaitu ada produk-produk dengan berbagai ukuran, rasa, dan sebagainya yang melindungi produk utama. Yang ketiga, ada perusahaan memasuki segmen pasar baru. Yang keempat, perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi baru. Yang kelima, ada perusahaan beralih dari iklan yang membuat orang menyadari produk ke iklan membuat orang memilih produk. Yang keenam, ada perusahaan menurunkan harga untuk menarik pembeli yang sensitif terhadap harga di lapisan berikutnya. Tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan, terdapat beberapa perusahaan yang meninggalkan produk mereka yang kurang kuat. Mereka memilih untuk mengkonsentrasikan sumber daya mereka pada produk yang lebih menguntungkan dan pada produk baru. Strategi pemasaran pada tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, modifikasi pasar. Perusahaan dapat mencoba memperluas pasar untuk mereknya yang mapan dengan mengatur dua faktor yang membentuk volume penjualan, yaitu jumlah pemakai merek dan tingkat pemakaian per pakai. Perusahaan dapat mencoba memperluas jumlah pemakai merek dengan 3 cara, yaitu mengubah orang yang bukan pemakai, memasuki segmen pasar baru, dan memenangkan pelanggan pesaing. Yang kedua, ada modifikasi produk. Perusahaan dapat mendorong penjualan dengan memodifikasi karakteristik produk melalui yang pertama ada peningkatan kualitas, yang kedua ada peningkatan keistimewaan, yang ketiga ada peningkatan gaya, dan yang ketiga ada modifikasi bauran pemasaran. Perusahaan juga dapat mencoba mendorong penjualan dengan modifikasi berbagai elemen bauran pemasaran, seperti yang pertama, memberikan potongan harga, kedua, membuka saluran distribusi yang lebih luas, yang ketiga, menambah pengeluaran untuk iklan, dan yang keempat, meningkatkan promosi penjualan, dan yang kelima itu meningkatkan pelayanan. Dan yang terakhir ada tahap penurunan. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan selama masa penurunan adalah yang pertama ada mengidentifikasi produk lemah, yang kedua menentukan strategi pemasaran yang harus segera dilakukan, dan yang ketiga ada keputusan penghentian. Baik teman-teman, semua materi sudah kami sampaikan. Begitulah materi yang dapat kami sampaikan hari ini.
jika saya dapat mengambil sedikit kesimpulan, intinya adalah bahwa dalam pemasaran sebuah perusahaan itu harus mengikuti sebuah persaingan dengan cara membuat strategi-strategi khusus. Tujuannya adalah agar target-target dan keinginan yang ingin dicapai perusahaan itu dapat terpenuhi dengan baik dan dapat memiliki solusi-solusi khusus bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui Zoom. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.